Aku sih udah bilang sama Indra kayaknya kalau kelamaan pacaran, apa ya, takut basi gitu loh. Dan keluarganya Indra juga udah deh kawin aja. Bermula dari dikomporin itu, indera laki-laki ini terpengaruh juga. Maka serangan mendadak pun dilancarkan. Waktu itu lagi rame, 15 orang keluarga Indra lagi datang ke sini, untuk ikut kuis gitu. Jadi Indra tuh diojok-ojokin sama saudara-saudaranya gitu, sama sepupu-sepupunya, heeh. Ya benar-benar jatuh cinta karena, eee, setiap ketemu dia tuh selalu berbunga-bunga, ngerti nggak? Dan gue nggak pernah punya perasaan itu gitu sebelumnya. Yang bener-bener kayaknya, aduh pengen ketemu tuh yang senang setengah mati, yang kayaknya senang banget dan berbunga-bunga banget deh gitu. Dulu gue pernah dekat sama orang tapi nggak pernah gue rasain perasaan gue seperti ini gitu loh. Ineke tidak sedang bicara mengenai teori cinta. Ia betul-betul sedang jatuh cinta pada seorang laki-laki yang sayangnya ia keberatan mengungkap jati diri jantung hatinya itu. Tapi lihat caranya berbicara. Anda yang pernah jatuh cinta, pasti juga begini gaya Anda ketika memuji-muji kekasih hati. Kalau telepon-teleponannya juga kalau senang banget, kalau misalnya dia nggak telepon gue bisa marah gitu kan. Kalau dulu kan orang nggak mau telepon gue, nggak telepon gue bodo amat terserah gitu. Kalau dia nggak telepon gue bisa marah gitu ya, bener-bener yang gue nungguin setiap saat teleponnya, gue nungguin kalau ketemu dia gue senang banget. Pokoknya istilahnya norak deh kayak ABG jatuh cinta, ngerti nggak lu? Tentang cinta itu belum lama mekar di hatinya. Tapi sesingkat itu pula, ia sudah yakin apa yang sedang terjadi. Ini udah jalan 5 bulan, mesti kan 5 bulan kalau awal-awal baru ya kan. Ini udah 5 bulan begitu terus, jadi gue langsung merenung, kayaknya gue cinta nih sama orang ini, gue jatuh cinta sama orang ini, bener-bener cinta dan ada kata sesungguhnya cinta beneran gitu loh. Tapi bagaimana pujian hatimu itu? Adakah ia punya gairah sama besar sepertimu? Gue bisa begitu karena dia pun begitu gitu kan, nggak mungkin gue begini kayak orang gila sendiri dan tanpa dianya juga ada balasan begitu ya kan, bisa-bisa gue gini gitu kan, gue begini karena dia pun begitu gitu sama gue, jadi gue ya gimana sih, susah deh ngejelasinnya, ya bener-bener cinta deh pokoknya. Jerawat ini menghiasi dagunya. Konon, itu datang dari letupan 100% cinta. Ah, Kakanda, nikahilah aku. Perempuan ngajak nikah kayaknya nggak mungkin gitu kan, di mana-mana kan pasti dari laki-laki yang ngajak nikah gitu kan ya, tapi ya aku sih pengennya nikah sama dia gitu. Aku pengennya karena aku udah ngerasa sreg sama dia, udah ngerasa cocok sama dia, aku pengennya nikah sama dia. Cinta adalah sihir. Ineke pun merasa tak bisa pindah ke lain hati. Bener bener Tuhan yang menentukan, ya kalau misalkan jatuh-jatuhnya nggak nikah sama dia, ya udahlah nggak usah nikah. Kalau memang Tuhan nggak ngasih izin gue nikah sama dia, ya udah gue nggak nikah deh gitu. Pahit bener ya kayaknya. Dari tadi kamu bicara tentang cinta. Tapi kamu tak pernah menunjukkan kekasihmu itu. Akunya sih mau banget kenalin dia, tapi dianya pemalu, orangnya bener-bener pemalu banget, dia nggak mau karena dia nggak mau, privasinya dia keganggu, karena udah otomatis kalau misalkan, dia nongol otomatis orang pasti tahu gitu kan, dia nggak mau privasinya keganggu. Laki-laki itu tahu betapa repotnya jadi pacar artis terkenal seperti Ineke. Wartawan pasti akan memburunya dan itu akan membuatnya terganggu. Biarlah Ineke saja yang terkenal dalam pekerjaannya sebagai artis yang kini tidak sembarangan menerima order. Jadi kalau misalkan ada tawaran berapapun juga, misalkan sinetron atau iklan 1 triliun, harus aku buka jilbab, ya aku nggak akan mau gitu. Kecil bener harganya dibandingkan aku nutup jilbab, agamaku lebih jauh lebih berharga daripada harga 1 triliun itu sendiri gitu loh. Itu sebabnya kita sekarang sangat jarang melihat Ineke membintangi sinetron-sinetron baru. Tapi sebagai pembawa acara, ia cukup laris. Bilang rezeki agak berkurang atau ada. Siapa bilang, justru makin menambah, karena menambahnya, honornya jadi, kayak misalkan acara-acara begini, kita ngajuin misalkan segini, mereka nggak tawar-tawar lagi, kalau dulu kan segini tawar, mereka nggak pakai tawar-tawar lagi. Oke, jadi honornya misalkan 1 kali pertunjukan bisa 1 kali aku show, bisa kayak 3 kali, honornya 3 kali pertunjukan begitu gitu, kayak 3 kali show. Jadi kan orang ngeliatnya mungkin dia penurunan, tapi buat aku itu enggak gitu loh. Karena jumlah honornya itu, jumlah nominalnya itu sama seperti misalnya yang tadi aku bilang gitu, jadi lebih naik gitu, lebih meningkat, alhamdulillah gitu. Dulu sebelum berbusana seperti ini, Ineke Koesherawati biasanya berpakaian berani. Sekarang kemana pakaian itu? Ada waktu itu pernah sempat aku kasih sama orang, tapi aku akhirnya ditegur sama orang, ditegurnya, "Lu ngasih orang sama aja lu ngelimpahin kesalahan lu sama orang lain." Ya akhirnya ya bener juga apa kata orang itu ya kan, jadi akhirnya aku
Ya kalau ada yang minta gitu aku milih-milih, kok yang sopan aku kasih, yang nggak sopan aku nggak kasih. Dari ini ke Kusherawati yang asmaranya masih menggebu-gebu, kita beralih ke pemain sinetron Mona Ratuliu yang cintanya sudah pada tahap lanjut. Sudah berbicara tentang pernikahan. Aku sih udah bilang sama Indra kayaknya kalau kelamaan pacaran apa ya takut basi gitu loh. Dan keluarganya Indra juga udah deh kawin aja. Bermula dari dikomporin itu, Indra laki-laki ini terpengaruh juga. Maka serangan mendadak pun dilancarkan. Waktu itu lagi rame 15 orang keluarga Indra lagi datang ke sini untuk ikut kuis gitu. Jadi Indra tuh diojok-ojokin sama saudara-saudaranya gitu, sama sepupu-sepupunya. Dikomporin, udah lamar aja lamar. Orang tua Indra juga, yuk lamar aja yuk lamar. Jadi benar-benar gak ada rencana gitu. Benar-benar nggak ngundang siapa-siapa. Nyokap bokap juga kaget banget. Nyokap aja masih pakai daster gitu-gitu. Jadi datang-datang, gue juga nggak yakin dilamar sih. Kirain cuma pengen kenalan gitu ya. Udah gitu ternyata terucap juga. Ditantangin sama dia. Kan keluarga gue udah pada bilang, ayo dong lamar deh sekalian lamar gitu kan. Terus dia, alah nggak berani tuh chicken nih, gue digituin dong. Dan gue nggak bilang kalau gue mau ngelamar dia, gue nggak bilang gitu. Tiba gue ngomong sama om gue, sama bokap gue, sama tante gue, udah sekalian deh gini-gini. Dia kaget juga gitu loh. Taunya King Kong dilawan. Begitulah kalau cinta dua manusia telah diketahui dan diyakini oleh kedua belah pihak keluarga. Tak perlu berpanjang-panjang dan basa-basi. Tahu-tahu jadi saja. Selanjutnya, rencana pernikahan pun tak perlu berlama-lama dipikirkan. Bokap gue malah bilang, jangan pakai tunangan-tunangan ya, langsung aja deh. Nikahan. Langsung resepsi, udah nggak usah ribet gitu. Asik banget orang tua kita untungnya. Pesannya cuma satu dari maminya Mona, dia bilang cari lokasi yang parkirnya nggak susah, udah itu aja. Jangan nyusahin orang gitu baca bokapnya juga. Pemirsa, tak ada kabar yang tak kami kabar-kabari. Seperti yang ini tentu Anda ingin tahu. Sosok ini semoga Anda mengenalnya. Orang memanggilnya Kiwil sebagaimana namanya di televisi. Tapi di KTP tertulis Will dan Delta. Di rumahnya yang sederhana, Kiwil menemukan kebahagiaan bersama istri dan anaknya. Kebahagiaan yang sangat lain dengan pekerjaannya. Pengalaman yang paling gak saya lupakan mungkin digampar orang. Bukan pernah lagi, kalau dibilang pernah sih sering. Itu udah resiko. Makanya kalau saya pulang, bini ngelihat muka merah, pipi merah. Kenapa? Biasa penggemar. Masalahnya itu ketika syuting kita ngerjain orang gak terima. Gak terima gitu loh. Kamu siapa? Kok kurang ajar? Ini kan istri saya. Kelepok. Sampai rumah muka ada kayak badut. Istri saya sampai ketawa aja kalau ngelihat mukanya. Mungkin cerita barusan berlebihan. Tapi pada intinya, Kiwil yang ngerjain orang dengan kamera tersembunyi selalu dianggap kurang ajar bahkan gila. Saya pernah mau dibunuh dan sempat diceburin ke kali. Itu yang paling berkesan. Kenapa? Saya bisa tahu letak emosi orang-orang Indonesia. Ternyata memang masih sadis. Tapi hikmahnya saya ambil. Mereka masih suka menolong juga. Udah begitu kalau sudah saya kerjain, kebanggaan saya kenapa? Mereka minta maafnya minta ampun. Itu terjadi ketika orang menyadari Kiwil sedang syuting sebuah acara televisi. Bahkan kemudian mereka senang karena tahu akan ditayangkan. Tapi untuk bisa menuju ke sana, Kiwil betul-betul harus bersiap celaka. Memang udah resiko kita korbannya. Pipi-pipi kita, badan kita. Wah, pernah hampir ngerasain, hampir nyaris. 1 senti lagi sama dongkrak supir taksi saya kerjain. Itu dongkrak sudah ada di kepala. Kamu mau pergi atau mau pecah kepala? Wah, pilih. Sebagai seorang pemain gimana, harus milih. Mau pecah kepala, mau terusin atau mau selamat nih. Akhirnya saya pikir, udah deh saya lanjutin. Malah dia yang takut. Bener-bener gila beneran kayaknya nih. Akhirnya supir itu yang malah kabur. Udah kabur, ngapain ngurusin orang gila. Begitulah pemirsa, risiko Kiwil di lokasi syuting. Namun keberhasilan lebih banyak menyertainya hingga sosok sederhana ini dikenal banyak orang. Dan begitu pulang ke rumah, bertemu istri dan anak yang sangat dicintainya, lupalah ia dengan pekerjaannya yang berbahaya.
Pemirsa, tentu saja Anda masih bersama Kabar Kabari, spesialis penyaji kabar-kabar seputar dunia artis dan nama-nama terkenal lainnya. Tak ada kabar yang tak kami Kabar Kabari. Awal Maret lalu, Kabar Kabari menyajikan kabar bahwa Tracy Trinita berpacaran dengan Abel mantan cowok Sofia Lachuba. Kabar yang menyusul kemudian, Tracy diteror oleh seseorang. Teror lewat telepon itu terjadi ketika Tracy Trinita mulai dekat dengan Abel, mantan kekasih Sophia Lachuba. Tapi Tracy yakin itu